Dengan rasa bingung, kiai ke oleh kok kiai kok gak oleh, ini rasa. Kiai Pasuruan ngaromne son horeg, ini jaluk fatwa Gus Baru, haram ora aku yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal tadi kita sudah menampilkan video yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada seorang gus-gusan yang dengan PD-nya menentang fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama dari kalangan Aswaja yang menyatakan bahwa son horeg hukumnya haram. Padahal itu fatwa dari ulama kalangan mereka sendiri, kaum muslimin, ya, dari kalangan Aswaja, ya, fatwa yang dihasilkan dari Bahsul Masail di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur, yang dihadiri oleh 50 perwakilan dari pondok pesantren se-Jawa Timur dan Madura, ya, dan fatwanya pun didukung oleh Majelis Ulama Indonesia yang ada di Jawa Timur. Tapi si gus-gusan, ya, dengan PD-nya mengatakan, ya, kalau tanya kepada saya haram apa enggak, ya, saya jawab enggak, ya. Tapi alhamdulillah kaum muslimin, ya, gus-gusan tersebut sekarang mengklarifikasi dan meminta maaf atas statementnya yang mengatakan son horeg itu halal, kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya, kaum muslimin. Kiai Pasuruan ngaromne son horeg, ini jaluk fatwa Gus Baru, haram ora aku yang ngono. Lho kan malah beda pendapat, ngene piye kok ora sepakat, yo ora apa-apa, milih salah siji. Sing ra cocok son horeg yo gawe sing haram. Sing duwe son horeg yo gawe fatwaku oleh ngono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baru Zamzami atas kegaduhan yang terjadi di sosial media mengenai statement saya tentang son horeg dan lain-lain tentunya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya sangat setuju ketika hukum itu memang ditangani oleh pakar hukum, yaitu teman-teman dari lembaga Bahsul Masail. Dan saya sendiri memang fokusnya di dakwah, di ceramah. Memang bukan ranah saya membahas tentang hukum. Makanya saya sendiri sebagai santri juga taslim mengikuti semua hukum-hukum yang telah ditetapkan, difatwakan oleh teman-teman lembaga Bahsul Masail, baik di tingkat apapun, baik di pondok pesantren atau di NU. Dan saya sangat menerima masukan dan kritik panjenengan semua untuk saya yang lebih baik lagi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaum muslimin, itu video permintaan maaf dan klarifikasi dari Gus Bahru, ya. Tapi kalau menyimak videonya, kaum muslimin, ya, antum menemukan perkataan-perkataan yang agak-agak aneh nggak sih, kaum muslimin? Ya, kalau menurut kami perkataan dari Gus yang satu ini ya aneh lah, kaum muslimin, ya. Beliau meminta maaf atas viralnya statement beliau mengenai son horeg, ya, yang beliau katakan halal, kaum muslimin, ya. Tapi bukan dengan kata-kata halal, ya, tapi dengan kata-kata boleh, ya. Kalau jenengan minta fatwa sama Gus Bahru, ya, oleh apa ora, haram apa ora, ya, oleh, ya. Artinya nggak haram. Kalau oleh itu nggak haram, artinya beliau menghalalkan. Kemudian di sini nggak ada masalah, kaum muslimin, ya. Beliau sudah mengakui, ya, bahwa beliau salah, ya. Kemudian minta maaf, ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau setuju kalau masalah hukum ini ditangani oleh para ahli, yaitu para ulama yang ada di lembaga Bahsul Masail, karena memang mereka lah ahlinya. Tapi statement yang ini, ya, beliau mengatakan kalau saya fokusnya hanya di dakwah, fokusnya di ceramah, ya, memang bukan ranah saya membahas tentang hukum. Nah, ini statement ini bagi kami ya sangat janggal, kaum muslimin. Beliau mengatakan fokus di dakwah, fokus di ceramah, ya, bukan ranah beliau membahas masalah hukum. Lah terus beliau berdakwah, beliau berceramah, itu modalnya apa? Modalnya apa? Ya, kalau ada fatwa dari ulama
kemudian ditentang. Ya meskipun akhirnya minta maaf ya. Ya pertanyaannya fokus di dakwah, fokus di ceramah, modal dakwah, modal ceramahnya apa? Hah? Orang kan sebelum dakwah, sebelum ceramah, ya harusnya belajar dulu. Belajar tentang hukum. Ya kalau merasa bukan ahlinya kan seperti itu, belajar tentang hukum, ya, baca, dengar ya pendapat-pendapat dari para ulama. Kemudian setelah paham, sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada jamaah. Harusnya kan seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Dan menurut kami, ya untuk melihat sonhorek itu hukumnya halal atau haram, itu ya nggak terlalu sulit lah kaum muslimin ya, nggak terlalu sulit. Dilihat secara zohirnya saja, itu kan sudah jelas hukumnya haram. Bukan sound systemnya ya. Kalau sound system itu halal. Sound system itu halal. Toa masjid saja ya halal, tapi bisa juga haram. Ya, kalau toa masjid digunakan tidak pada tempatnya, tidak untuk diperuntukkannya, itu bisa jadi haram toa masjid. Ya, bukan sonhorek. Ya, misal ya, di tengah malam orang kan waktunya istirahat. Ya. Kemudian ada orang yang pakai toa masjid ngaji. Ya apakah dia ngaji, apakah dia berzikir, dia pakai pengeras suara, mengganggu orang yang sedang beristirahat. Bahkan bukan orang yang beristirahat karena capek saja, ya. Ada orang yang sakit, ya dan macam-macam lah kaum muslimin. Ya. Itu hukumnya bisa haram. Ya. Jangankan seperti itu, membaca Al-Quran sajalah kaum muslimin. Ya. Membaca Al-Quran tanpa pengeras suara, tapi dibaca dengan suara yang keras. Ya, mengganggu orang yang sedang sholat, orang yang sedang berzikir. Itu saja hukumnya haram, nggak boleh, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi sonhorek. Ya. Sonhorek itu dibuat memang untuk horek. Tahu kan maksudnya? Ya. Kalau sound systemnya ya nggak ada masalah, nggak ada sound system haram, nggak ada fatwa ulama mengharamkan sound system, nggak ada. Yang diharamkan itu konsep sonhorek. Ya, coba kita simak video penjelasan dari ulama ya kalangan aswaja ini kaum muslimin. Ya, ini ya cukup jelas lah kaum muslimin. Beliau menjelaskan tentang apa yang menyebabkan sonhorek itu difatwakan haram ya. Coba kita simak videonya. Bagaimana hukum menggunakan sonhorek? Karena bahasa sonhorek itu adalah bahasa yang dipakai untuk son yang volumenya itu melampaui batas. Itu namanya sonhorek. Kalau tidak melampaui batas, itu jenis sonhorek. Sound system. Itu namanya sound system. Iki coba kritisi aturan. Aturan ini sudah dirumuskan oleh pakar kuping, Mas. Nah, makanya ketika aturan ini sudah dibuat sing kaitane ini kaitan real. Kaitan urusan-urusan yang real, ilmiah ini. Bukan hanya wacana, ini ilmiah ini. Suara demikian ini akan berdampak diteliti di laboratorium. Nah, akhirnya ini mendampak seperti apa? Ini sudah ilmiah sekali. Tasrim ini nggih. Nah, gak tasrim yo kupingmu dandakno. Sebab nganggep sonhorek itu gak berbahaya. Sonhorek itu sesuatu yang membahayakan kesehatan. Saya kira setuju nggih. Takbir utamanya itu ya idaul muslim. Itu acuan utama. Yeah. Itu konsep utama. Sebab ketika ini ada, maka semua tindakan apapun itu akan muncul haram. Nah, coba kaum muslimin ya. Ya sebenarnya nggak terlalu sulit kok kaum muslimin untuk memahami sonhorek itu haram tuh nggak terlalu sulit. Ya. Sudah jelas yang namanya sonhorek itu dibuat ya karena untuk menghorekkan. Ya biar horek. Ya. Kalau nggak horek namanya nggak sonhorek. Ya kan seperti itu. Dari dulu sudah ada sound system. Suaranya yang keras juga sudah ada. Ya, tapi nggak horek. Ya. Nggak dikeraskan sehingga melampaui batas kebutuhan. Ya. Segala sesuatu itu kalau melampaui batas ya nggak boleh. Ya, makan dan minum nggak boleh berlebihan.
Ya. Wakulu washrobu wala tusrifu. Nggak boleh berlebihan meskipun kita punya makanan sedandang, ya, punya minuman segalon, ya nggak boleh kita makan berlebihan. Dan dampak dari sonhorek itu juga cukup jelas kok. Ya. Sudah berapa banyak rumah warga yang hancur, sudah berapa banyak fasilitas-fasilitas umum yang dihancurkan karena sonhorek. Ya. Melihat realitas sonhorek, ya kalau dinyalakan ya pasti untuk maksiat, untuk dangdutan, ya, laki-laki perempuan campur baur jogetan. Ya masa seorang ustadz, seorang penceramah, seorang pendakwah nggak paham yang seperti itu maksiat kan? Yo bacot, ya, bacot, ya, lelek ndelok ngono kuwi gak paham lah iku maksiat. Kok iso dadi penceramah iku ya apa? Terus kiai-kiai yang melegalkan orang seperti itu ceramah itu gimana ceritanya? Ya kan aneh lah kaum muslimin ya. Kalau ada sonhorek yang jelas-jelas kalau diputer ya dangdutan diiringi dengan ya, perempuan laki-laki campur baur jogetan, ya kemudian sampai merusak fasilitas umum, terus nggak ngerti kalau itu maksiat. Itu kan aneh penceramah yang model begitu, ya. Terus yang dia tahu maksiat itu seperti apa? Apa yo mek mabuk, nyolong, open BO, ya apa cuma seperti itu yang disebut maksiat? Apa joget-jogetan di belakang sonhorek, ya laki-laki perempuan campur baur itu nggak dinilai maksiat? Lah kalau nggak dinilai sebagai kemaksiatan, ya mbok istrinya disuruh jogetan juga biar jadi tontonan orang. Ya kalau memang itu hiburan, menyenangkan orang, ya kemudian mendapatkan pahala karena memberikan hiburan, membahagiakan orang. Ya coba istri-istrinya gus-gus yang membela sonhorek. Ya istri-istri kiai-kiai yang bela sonhorek itu, ya suruh ikut ya peserta sonhorek itu loh, suruh joget-joget di belakangnya. Ya ini aneh lah kalau profesi pendakwah, profesi penceramah melihat sonhorek yang jelas-jelas kemaksiatan dia nggak ngerti kalau itu maksiat. Sangel kaum muslimin, angel. Ya makanya hati-hati pilih guru, hati-hati pilih ya penceramah. Ya jangan sembarangan dengerin ceramah. Ya, jangan tertipu dengan gelar gus-gus. Selip sedikit ya, dapat gus-gus yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin, ya. Makanya para ulama itu kalau memberikan nasihat, nasihatnya itu indah luar biasa kaum muslimin. Ya. Kalaulah nggak berlebihan, ya itu ya, patut ditulis pakai tinta emas. Kemudian tulisannya itu dipajang di setiap sudut-sudut di mana di sana ada manusianya. Ya. Salah satunya nasihat dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan, Inna hadzal ilma dinun. Ya, fangzur amman ta'khuduna dinakum. Au kama qol. Ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama. Ya, oleh karenanya hendaklah kalian itu memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Ojo sembarangan. Ya, ojo sembarangan. Selip sedikit dapat guru yang nggak benar, sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Ya, tapi alhamdulillah beliau sudah klarifikasi. Ya, mudah-mudahan ke depan ya, beliau menjadi orang yang faham ya terhadap syariat Islam, sehingga bisa memberikan kebaikan kepada jamaahnya kaum muslimin. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difahamkan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita semuanya difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat Islam yang benar, ya, dan mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala menyertai kita hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.